Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kori-kori semuanya, kita ketemu lagi di Sinau bareng kori-kori. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai pengumuman resmi pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun anggaran 2021. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang mencari informasi tentang jumlah lowongan formasi yang dibuka di Kementerian Hukum dan HAM ini. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk mendukung kami agar bisa terus berkreasi dan menyajikan informasi-informasi yang semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baiklah, ini adalah pengumuman resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor sek.kp.02.01 mengenai pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2021. Kita bisa lihat poin A adalah unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan atau alokasi penempatan. Kemudian di poin B kita langsung ke jabatan, kualifikasi pendidikan dan juga jumlah alokasi kebutuhan. Untuk jabatan yang pertama yaitu penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. Alokasi kebutuhannya ada dua bagian ya, yaitu yang pertama untuk putra-putri Papua dan Papua Barat, juga untuk umum. Maaf teman-teman, ada iklan itu ya, tadi tukang cilok lewat. Kita lanjutkan. Untuk kebutuhan umum ada pria sejumlah 3.511 dan wanita 264. Berarti total kebutuhannya adalah 3.876 lowongan. Ini cukup banyak ya teman-teman, buat teman-teman yang berminat untuk mendaftar di penjaga tahanan Kementerian Hukum dan HAM punya peluang yang sangat besar karena jumlah lowongan yang dibuka juga lumayan besar. Nanti juga akan saya share alokasi untuk jumlah masing-masing lowongan di tiap provinsinya. Kita ke jabatan yang nomor 2 yaitu pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. Jumlah kebutuhannya adalah 95 orang untuk seluruh Indonesia. Di jabatan nomor 3 ada perawat terampil ya dengan kualifikasi pendidikan D3 keperawatan. Jumlah kebutuhannya adalah 180 orang. Sedangkan untuk bidan dengan kualifikasi pendidikan D3 kebidanan ada 23 lowongan. Untuk peranata keuangan APBN dengan kualifikasi pendidikan D3 akuntansi, ekonomi, keuangan dan manajemen ada 33 orang. Sedangkan untuk analis anggaran dengan kualifikasi pendidikan S1 ekonomi ada 47 orang. Jabatan berikutnya adalah analis hukum dengan pendidikan S1 hukum ada 10 orang. Kemudian yang ke-8 adalah pembimbing kemasyarakatan dengan kualifikasi pendidikan S1 hukum, S1 politik, S1 kesejahteraan, S1 ekonomi manajemen dan juga akuntansi sejumlah 158 orang. Di jabatan ke nomor 9 yaitu penyuluh hukum ada 33 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 hukum. Di jabatan nomor ke-10 ada peranata komputer dengan kualifikasi pendidikan S1 teknik komputer atau informatika ataupun sistem informasi yaitu berjumlah 45 orang. Kemudian di nomor 11 ada dokter ya dengan kualifikasi pendidikan dokter umum sebanyak 50 orang. Sedangkan yang terakhir adalah asisten ahli dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 administrasi publik dan S2 ilmu administrasi negara dengan jumlah kebutuhan 8 orang. Jadi untuk Kementerian Hukum dan HAM jumlah kebutuhan totalnya adalah 4.558 orang. Berikut ini adalah alokasi formasi untuk jabatan pemeriksa keimigrasian dan juga penjaga tahanan.
Kita bisa lihat untuk kantor wilayah Aceh cukup banyak ya, yaitu sejumlah 234 orang. Provinsi Bali 142 orang, Bangka Belitung 30 orang, Bengkulu 82 orang. Di daftar ini kita bisa lihat Jawa Tengah menempati posisi yang paling banyak ya, yaitu sejumlah 558 orang. Sedangkan Jawa Timur pun tak kalah banyaknya dengan jumlah total 334 orang. Provinsi berikutnya yang mempunyai lowongan cukup banyak adalah Sumatera Utara, salah satunya yaitu 281, kemudian Sumatera Barat 239, Sulawesi Selatan 203, dan juga Maluku dan Maluku Utara yang berjumlah 143 lowongan. Oke, segitu dulu teman-teman mengenai informasi lowongan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jika teman-teman ingin mendapatkan filenya, teman-teman bisa mendownload langsung di situs resmi Kementerian Hukum dan HAM atau dengan bergabung di Telegram kami Sinau CPNS 2021 yang linknya kami sertakan di deskripsi. Di sana teman-teman bisa belajar bareng juga dengan teman-teman yang lain, bisa mendapatkan update informasi dan juga file-file mengenai pembelajaran atau tips and trik lolos seleksi CPNS 2020. Sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.